Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer yang akan membahas tentang akad ijarah dalam Fikih Muamalah Kontemporer. Perkenalkan, saya Angelina Rahmawati dengan NIM 148 selaku moderator dan juga pemateri ketiga. Adapun rekan saya yang pertama yaitu Farha dengan NIM 006 sebagai pemateri pertama dan juga Nur Hasanah dengan NIM 186 sebagai pemateri kedua. Langsung saja saya serahkan ke Mbak Farha untuk menjelaskan tentang materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha, NIM 190211000006. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun ijarah, syarat ijarah, serta yang terakhir yaitu macam-macam ijarah. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama mengenai pengertian ijarah. Dalam dunia perbankan, ijarah masuk di dalam akad tijari. Kata al-ijarah sendiri berasal dari kata al-ajru yang diartikan sebagai al-iwadu yang mempunyai arti ganti, atau al-kira yang mempunyai arti bersamaan, atau al-ujrah yang memiliki arti upah. Jadi ijarah didefinisikan sebagai pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan. Untuk materi yang selanjutnya mengenai dasar hukum ijarah. Yang pertama itu ada Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Az-Zukhruf ayat 32, di mana dalam surat tersebut menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan akad ijarah sewa-menyewa, karena dengan akad ijarah itu sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lain. Yang kedua yaitu berdasarkan hadis, di mana dalam riwayat Muslim disebutkan dari Hazalah bin Qais, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rafi bin Khadib tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Maka dia berkata, tidak apa-apa karena orang-orang biasa menyewakan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahan-lahan di pinggir sungai yang besar dan yang berdekatan dengan anak sungai serta sebagian tanaman hingga yang ini rusak dan yang lain selamat. Orang-orang tidak menyewakan kecuali yang seperti itu, karena itulah beliau mencelanya. Adapun untuk sesuatu yang diketahui secara jelas dan dijamin, maka tidak apa-apa." Hadis di atas menjelaskan bahwa diperbolehkan sewa-menyewa tanah untuk ditanami dengan uang sewa yang harus jelas. Untuk dasar hukum yang ketiga yaitu ada ijma'. Ijma' dalam pelaksanaan sewa-menyewa ini telah dijelaskan oleh ulama zaman sahabat bahwasanya ijarah diperbolehkan. Hal tersebut didasarkan pada kebutuhan masyarakat atas jasa-jasa tertentu seperti kebutuhan akan barang. Ketika jual beli diperbolehkan pula karena pada dasarnya ijarah juga merupakan akad jual beli namun dengan objek manfaat atau jasa. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai rukun ijarah. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, rukun ijarah itu terdapat 4 diantaranya, yaitu yang pertama, orang yang berakad atau yang disebut dengan akid. Terus yang kedua ada sigat akad, di mana terdapat mu'jir dan mustajir, yaitu melakukan ijab dan kabul, ialah ungkapan pernyataan dan menjelaskan yang keluar dari salah satu seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad ijarah. Yang ketiga yaitu ada upah ataupun ujrah. Ujrah yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir.
Terus yang terakhir yaitu manfaat. Salah satu cara untuk mengetahui ma'qud alaih barang ialah dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaan. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai syarat ijarah. Syarat ijarah terdiri dari 4 macam, yaitu syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan akad, syarat sah ijarah, dan yang terakhir yaitu syarat lazim dalam ijarah. Baik, langsung saja kepada syarat yang pertama, yaitu syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad yaitu terdapat syarat al-inqad, terjadinya akad berkaitan dengan akid, zat akad, dan tempat akad, di mana telah dijelaskan dalam jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, akid orang yang melakukan akad diisyaratkan harus berakal dan mumayyiz minimal 7 tahun, serta tidak diisyaratkan harus balik. Terus yang kedua yaitu syarat pelaksanaan. Agar ijarah terlaksana, barang harus dimiliki oleh akid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad ahliyah. Dengan demikian, ijarah al-fudu atau ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan tidak diizinkan oleh pemiliknya atau tidak dapat menjadikan adanya ijarah. Terus yang ketiga yaitu terdapat syarat sah ijarah, di mana masih dibagi lagi ke dalam 7 pembagian. Yang pertama yaitu kerelaan dua pihak yang melakukan akad. Jadi untuk melakukan akad ijarah itu antara mu'jir dan mustajir itu harus saling rela. Terus yang kedua yaitu ijarah tidak sah kecuali dari orang yang boleh bertindak mengurusi harta dengan berstatus sebagai seorang yang berakal, dewasa, merdeka, dan bertindak lurus. Jadi orang yang boleh melakukan tindakan ijarah itu harus orang yang berakal, dewasa, merdeka, dan bertindak lurus. Terus yang ketiga yaitu hendaklah keadaan manfaat jasa yang disewakan itu diketahui. Jadi kalau kita menyewakan barang untuk ijarah, untuk akad ijarah itu, manfaat dari barang tersebut itu harus diketahui. Terus yang selanjutnya yaitu hendaklah status upah diketahui. Maksudnya di sini yaitu upah tersebut harus diketahui oleh mustajir maupun mu'jir saat melakukan akad ijarah, biar lebih enak untuk ke belakangnya, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu hendaklah status manfaat jasa merupakan suatu manfaat yang mubah, maka tidak sah ijarah atas transaksi perzinahan, nyanyian, dan jual beli alat-alat permainan yang melalaikan. Jadi bentuk sewa menyewa dalam akad ijarah maupun barang dan jasa itu harus hal-hal yang halal, tidak boleh menyimpang dari syariat-syariat Islam seperti yang disebutkan tadi, seperti nyanyian atau jual beli alat permainan gitu. Terus yang selanjutnya yaitu kondisi manfaat jasa bisa diambil secara penuh. Selanjutnya itu hendaklah manfaat yang disewakan adalah milik sah penjual. Dan yang terakhir yaitu hendaklah masa ijarah itu diketahui. Terus selanjutnya syarat yang keempat yaitu ada syarat kelaziman, di mana syarat kelaziman ijarah ini terdiri dari 2 hal. Yang pertama yaitu ma'qud alaih, barang sewaan terhindar dari cacat. Jadi salah satu syarat dalam akad sewa ijarah itu manfaat dari barang yang akan disewakan itu harus diketahui dan tidak boleh ada yang cacat, takutnya menimbulkan kerugian di antara salah satu pihak. Jika terdapat barang yang cacat itu harus dikasih tahu kepada orang yang menyewakan di awal, seperti itu. Terus yang kedua yaitu tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad.
itu saja materi untuk syarat-syarat dalam akad ijarah. Selanjutnya kembali ke materi yang terakhir, yaitu macam-macam ijarah. Macam-macam ijarah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ijarah atas manfaat atau sewa menyewa, dan yang kedua yaitu ijarah atas pekerjaan. Yang pertama, ijarah atas manfaat. Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan. Jadi, ijarah atas manfaat ini adalah ijarah yang termasuk ke dalam sewa menyewa yang bermanfaat seperti tadi contohnya rumah untuk tempat tinggal gitu, seperti itu. Jika tidak ada manfaat atau manfaatnya itu seperti tadi tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tidak boleh akad ijarah itu dilakukan. Terus yang kedua yaitu mengenai ijarah atas pekerjaan, di mana ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya membangun rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Jadi ijarah atas pekerjaan itu atau upah mengupah ini termasuk ke dalam ijarah atas manfaat jasa atau ijarah sewa menyewa jasa, bukan barang. Jadi di sini itu orang menyewa jasa orang lain seperti tadi yang sudah dicontohkan, membangun rumah, menjahit pakaian, dan lain sebagainya. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan selaku pemateri selanjutnya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari perkataan yang saya jelaskan tadi. Saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Saya Nur Hasana, saya selaku pemateri kedua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai berakhirnya akad ijarah. Nah, mengenai akad ijarah akan menjadi batal atau fasak bila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa, dan yang kedua rusaknya barang yang disewakan seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya. Yang ketiga yaitu rusaknya barang yang diupahkan atau ma'jur alaih. Dan yang keempat terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan, dan selesainya suatu pekerjaan. Menurut Imam Hanafiyah, boleh fasak atau batal ijarah dari salah satu pihak seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan untuk memfasak sewaannya itu. Nah, selanjutnya yaitu pengertian ijarah mausufah fi zimmah. Nah, al-ijarah al-mausufah fi zimmah tertulis dalam bahasa Arab terdiri dari 3 kata penting, yaitu al-ijarah al-mausuf al-zimmah, di mana didefinisikan sebagai akad al-ijarah al-mausuf fi zimmah adalah sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau manfaat ain dan jasa ataupun amal yang pada saat akadnya hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifiknya ataupun kualitas dan kuantitasnya. Atau akad ijarah al-mausufah fi zimmah yaitu akad ijarah dengan harga ataupun upah yang dibayar dengan tunai, sedangkan objek sewa diserahkan pada waktu yang disepakati. Selanjutnya yaitu karakteristik ijarah al-mausufah fi zimmah. Karakteristik ijarah mausufah fi zimmah ini ada 2 hal. Yang pertama yaitu akad itu adalah akad ijarah dengan harga upah dibayar tunai, sedangkan objek sewa diserahkan pada waktu yang disepakati. Dan yang kedua yaitu akad ijarah mausufah fi zimmah, yaitu akad yang terkombinasi dari 2 akad ijarah dan akad salam. Selanjutnya yaitu ada rukun ijarah mausufah fi zimmah.
Rukun al-ijarah mausufah bizimmah ini terbagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama pihak yang menyewakan atau bisa dikenal dengan mu'jir, dan yang menyewa yaitu mustajir. Dan yang kedua yaitu zigot. Zigot itu ijab dan qabul. Ketiga objek ijarah ataupun ma'jur. Nah, selanjutnya yaitu mengenai ketentuan terkait ujroh menurut fatwa DSN MUI nomor 101 tahun 2016 tentang ijarah mausufah bizimmah. Ada 4 hal. Yang pertama yaitu ujrah atau upah boleh dalam bentuk uang dan selain uang. Yang kedua, jumlah ujrah ataupun upah dan mekanisme perubahannya harus ditentukan berdasarkan kesepakatannya. Dan yang ketiga yaitu upah ataupun ujrah boleh dibayar secara tunai, tangguh ataupun bertahap ataupun berangsur sesuai dengan kesepakatan. Dan yang keempat, ujrah ataupun upah dibayar oleh penyewa setelah akad diakui sebagai milik pemberi sewa. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian dari ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Yang kedua, rukun dan syarat IMBT. Yang ketiga, berakhirnya perjanjian akad IMBT. Dan yang terakhir yaitu alur transaksi akad IMBT. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian dari ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah al-muntahiyah bitamlik atau financial leasing with purchase option atau akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan atau hibah ini merupakan terminologi baru yang tidak terdapat di kalangan para fuqaha klasik. Definisi ijarah muntahiyah bitamlik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Tidak dijelaskan secara jelas mengenai akad ijarah muntahiyah bitamlik. Dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 poin F menyinggung mengenai akad ijarah muntahiyah bitamlik yang berbunyi menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan atau sewa menyewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Materi yang kedua yaitu rukun dan syarat ijarah muntahiyah bitamlik. Di dalam ketentuan kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES, akad ijarah muntahiyah bitamlik tidak diatur tersendiri mengenai rukun dan syaratnya. Namun, dalam pasal 278 KHES dijelaskan bahwa rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan ijarah muntahiyah bitamlik. Rukun akad ijarah adalah penyewa atau mustajir atau dikenal dengan lessee, yaitu pihak yang menyewa objek sewa. Dalam perbankan, penyewa adalah nasabah. Pemilik barang atau muajir dikenal dengan lessor, yaitu pemilik barang yang digunakan sebagai objek sewa. Barang objek sewa atau ma'jur adalah barang yang disewakan, dan ijab qabul adalah serah terima barang. Syarat dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik suatu benda antara mu'jir atau pihak yang menyewakan dengan mustajir atau pihak penyewa diakhiri dengan pembelian ma'jur atau objek ijarah oleh mustajir atau pihak penyewa. Ijarah muntahiyah bitamlik harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah muntahiyah bitamlik berakhir. Mustajir atau penyewa dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik dilarang menyewakan atau menjual ma'jur yang disewa. Harga ijarah dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran. Materi yang ketiga yaitu berakhirnya perjanjian IMBT. Yang pertama,
masa kontrak berakhir dan pembayaran sewa dilakukan sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, masa kontrak belum berakhir, namun penyewa membayar seluruh biaya sewa sesuai dengan kontrak. Yang ketiga, masa kontrak belum berakhir, namun penyewa tidak lagi membayar sewa. Dan materi yang terakhir yaitu alur transaksi akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Untuk yang pertama, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan objek sewa kepada bank syariah. Lalu, bank syariah membeli objek sewa sesuai kebutuhan nasabah kepada supplier. Dan bank syariah dan nasabah melakukan akad IMBT. Kemudian supplier atau penjual mengirimkan objek sewa kepada nasabah. Status objek sewa masih merupakan kepemilikan bank syariah. Lalu mustajir membayar sewa kepada mujir. Setelah akad ijarah berakhir, bank syariah melakukan akad jual beli objek sewa dan nasabah wajib membeli objek tersebut. Maka terjadilah pengalihan kepemilikan dari bank syariah atau mujir kepada nasabah. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya sampaikan kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja untuk kesimpulannya yaitu ijarah adalah pemindahan hak guna atau manfaat terhadap suatu barang atau jasa dari seorang kepada orang lain dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Dasar hukum ijarah yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma'. Untuk rukun ijarah sendiri yaitu orang yang berakad atau akid, sigot atau akad, upah atau ujroh, dan manfaat. Sedangkan syarat ijarah yaitu baik mujir maupun mustajir harus balik dan berakal. Mustajir harus benar-benar memiliki barang yang disewakan. Kedua belah pihak harus sama-sama ridho. Manfaat yang disewakan harus jelas keadaannya. Manfaat atau imbalan sewa harus dapat dipenuhi secara nyata dan secara syar'i. Manfaat yang dapat dinikmati dari sewa harus halal. Upah harus berupa harta yang secara syar'i bernilai. Barang yang disewakan tidak cacat. Sedangkan al-ijarah al-mausuf fi al-zimah adalah objek transaksi yang diwujudkan sebelum ada akad, namun sudah dibatasi berdasarkan kriteria yang jelas. Berbeda dengan IMFZ, ijarah al-muntahiyah bitamlik, financial leasing with purchase option, merupakan akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan atau hibah. Ini merupakan terminologi baru yang tidak terdapat di kalangan para fuqaha klasik. Untuk rukun dan syaratnya sendiri hampir sama dengan akad ijarah pada umumnya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.